Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas flagship terbaik dari Google. Tapi flagship Google ini rasanya ke mid-range-an. Kalau misalkan biasanya mid-range rasa flagship, ini adalah flagship rasa mid-range. Dan perkenalkan, ini adalah Google Pixel 5 atau Google Pixel 5, the latest smartphone from Pixel, HP paling update dari Google yang dibanderol dengan harga $699 atau sekitar 9,7 juta rupiah. Tapi karena Google Pixel 5 ini bukan HP yang resmi masuk ke Indonesia, nggak ada TKDN-nya, jadi kalau kalian lihat di beberapa e-commerce harganya itu bisa gila-gilaan. Dulu bisa tembus 15-16 juta, cuman sekarang udah turun, harganya itu sekitar 12-13 jutaan. Dan dengan harga pasaran 13 juta, menurut saya bakalan sangat sulit untuk Google bisa bersaing di pasar Indonesia. Kecuali memang fans garis gerasnya Google ya, mau harga berapapun pasti dibeli. Kenapa sulit bersaing? Karena chipsetnya dia masih pakai Snapdragon 765G. Kalau HP yang masuk ke Indonesia secara resmi 765G, setahu saya ada Oppo Reno 5 5G. Itu pun harganya 4-4,5 juta lah. Jadi dengan selisih 13 juta, kalau kita belikan Oppo Reno itu bisa dapat berkali-kali lipatnya. Dan Snapdragon 765G ini juga dipakai di Google Pixel 4a 5G yang di-launching November 2020 tahun kemarin, dan Pixel 5 ini di-launching Oktober. Jadi Pixel 4a-nya malah 1 bulan setelah launching Pixel 5. Dan kalau kita lihat dari strategi Google tersebut, sepertinya memang segmen dari Google Pixel 5 ini bukan yang kelasnya rata kanan atau kelas flagship yang high end banget. Tapi sepertinya memang untuk pengguna yang pokoknya pakai HP itu cukup dan nyaman dipakai lah. Atau ya itu tadi, flagship atau HP terbaik dari Google yang kelasnya ada di mid-range. Tapi yang menarik, masih ada unsur flagship dari Google Pixel 5 ini. Contohnya seperti layarnya yang udah pakai Corning Gorilla Glass 6 dengan panel OLED, adaptif 90Hz dengan fitur XDR 10. Dimensinya 6 inch, nggak terlalu besar, masih enak untuk dipegang dengan satu tangan. Tapi yang aneh, di launching eventnya, Google mengatakan kalau bagian back covernya ini menggunakan material metal cell. Tapi dia memiliki fitur wireless charging, dan metal tidak akan bisa tembus dengan wireless charging. Ternyata di bagian back covernya ini memang ada metal di bagian dalamnya, terus dilapisi dengan material yang namanya bioresin atau istilahnya plastik lah. Tapi permukaan plastik dari Google Pixel 5 ini beda dengan plastik di smartphone lain, kayak kerasa lebih solid dan teksturnya lebih kasar. Kalau diibaratkan itu kayak semen yang unfinished gitu, semen-semen industrialis, dan menurut saya enak banget kalau dipegang dengan satu tangan tanpa case, nggak licin. Dan walaupun udah pakai panel OLED dengan resolusi Full HD Plus 1080x2340, tapi nggak ada in-display fingerprint di bagian layar. Fingerprintnya bisa dibilang tradisional banget karena masih ada di bagian back cover, tapi sebagian orang termasuk saya suka dengan fingerprint yang ada di bagian back cover karena lebih praktis aja, lebih gampang untuk dijangkau. Cuman karena dia udah pakai OLED dan harganya cukup mahal ya, 9,7 juta, menurut saya akan lebih baik lagi kalau misalkan ada in-display fingerprint, lebih praktis dan lebih terlihat keren juga. Kemudian kalau dari segi penampilan, saya pribadi nggak terlalu suka karena dari belakang terlihat seperti Redmi 9C atau HP Android lain yang range harganya 1-2 juta dengan bingkai kamera kotak di pojok dan hanya memiliki dual kamera, 8 megapiksel lensa wide, 16 megapiksel lensa ultra wide. Di bagian depan terdapat selfie kamera yang desainnya udah fleksibel banget. Kameranya kecil aja dimensinya dengan resolusi 8 megapiksel. Layarnya juga udah frameless di keempat sisinya yang membuat kesan fleksibnya sangat terlihat. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya di resolusi 4K ya. Sekalian kita nyobain sebuah pocket kamera. Jadi ini saya jalan, stabil ya, 4K loh ini ya. Jadi saya jalan, Tom mundur agak, banter Tom. Nah ini saya jalan agak cepat ya. Gila ya, kameranya stabil sini. Ini pakai fitur stabilization yang standar. Dan kalau pakai fitur ini kita bisa pindah lensa. Jadi 1 kali, kemudian 2 kali. Nah kalau lensa, gila, mana gue Tom? Kalau kalian perhatikan ya, ketika kita pindah lensa tidak ada perubahan warna sama sekali. Jadi benar-benar stabil. Kalau kameranya Google Pixel emang menurut saya gila sih. Gila banget. Makanya banyak orang yang pengen install Gcam. Nah, seperti ini. Adalah fitur stabilization yang lock. Mana Tom? Si Tom. Iya, Melayu. Lock.
Nah, lihat deh nih, di olahraga Tom, sedang jempal. Nah itu, kita juga bisa zoom 5 kali ya di sini. Dan sekarang ini adalah fitur stabilization yang aktif. Kalau keterangannya sih untuk movement yang hard ya. Jadi saya akan lari, Adam Ci, lu. Nah ya, ini saya mantap. Terus Tom. Oke, jadi kalau saya lihat di kameranya Google Pixel 5 ini dia stabil banget sih ya, meskipun saya lari. Tom ya, coba nih. Mantap ya. Mantap para noise. Ci, lu. Ci mantap. Oke, jadi ini adalah kualitas dari selfie kamera Google Pixel 5 ya videonya ya. Dan ini punya fitur stabilization on. Dan ini saya pegang satu tangan. Tapi karena HP-nya terlalu ringan ya, 151 gram, jadi kurang enak dipegang kalau untuk ngevlog. Karena kan kalau semakin berat kita bisa lebih stabil gitu. Kalau terlalu enteng ya, kalau saya jalan seperti ini, nah dia getar kayak gempa, seperti itu. Dan ketika kita sudah potret ya, kemudian masuk ke galeri, kita bisa adjust. Ada fitur baru dari Google Pixel 5 yang namanya adalah Portrait Light. Nah ini gunanya kita bisa adjust nih. Jadi kalau kalian lihat bakalan ada kayak semacam lighting yang bisa kita atur. Jadi kita mau atur dari mana lightingnya bisa. Nah menurut saya ini adalah fitur yang keren banget karena kita bisa mengatur cahaya setelah difoto. Kemudian untuk fitur flagship lain, Google Pixel 5 sudah memiliki IP68 dust and water resistant, reverse charging 5 watt, fast charging 18 watt. Fast charging 18 watt ini fitur flagship bukan ya? Bukan kayaknya ya. Tapi fitur flagship yang paling saya suka dan sepertinya nggak ada di HP lain adalah vibrator motor feedbacknya. Ketika dulu HP dengan layar touchscreen dibully karena tidak ada keyboard tombol fisiknya yang kerasa tactile, tapi di Google Pixel 5 ini walaupun dia touchscreen dan gak ada keyboard fisiknya, vibration motor feedbacknya itu bener-bener kayak istilahnya mirip banget dengan tombol keyboard fisik. Karena ketika kita tekan yang getar itu hanya di bagian itu aja. Getarnya pun juga nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu lembek. Menurut saya pas. Kalau dari segi performa, Snapdragon 765G dengan RAM 8GB di Google Pixel 5 ini skor Antutunya mirip-mirip dengan Poco X3 NFC sekitar 300.000 something. Geekbench 5 pun skornya juga mirip-mirip, dan ketika kita tes pakai CPU throttling, dia akan throttling di 10 menit terakhir ketika kita throttling selama 30 menit. Kalau di benchmark sintetis Antutunya aja skornya mid range sekitar 300.000 something. Jadi kalau misalkan kita main game PUBG Mobile contohnya ya dia mendapatkan performa yang mid range juga dengan settingannya bisa smooth ultra atau 40 fps. Dan kalau untuk gameplaynya sih aman-aman aja, turun itu pasti ya masih di atas 30 fps. Kemudian untuk sensor gyronya juga aman. Dan kayaknya kalau misalkan kita unlock pakai GFX tool, dia masih bisa ditarik lagi ke smooth extreme. Cuman katanya sekarang pakai GFX tool itu bisa terpotensi dibanet sama Tencent gemes ya. Jadi daripada main resiko, lebih baik main di smooth ultra aja. Toh Google Pixel 5 ini menurut saya segmennya bukan HP yang hard gaming banget atau gaming enthusiast banget. Karena di Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps memang masih bisa enak untuk dimainkan, ada di average 30-40 fps, tapi device-nya jadi panas banget. Kalau nggak pakai case bener-bener ngeganggu. Dan ketika kita cek pakai termogan, suhu temperatur surface-nya itu bisa tembus sampai 44 derajat Celcius. Jadi sekali lagi menurut saya Google Pixel 5 ini segmennya bukan gaming yang kelas entusias atau hard gaming banget. Lanjut untuk speakernya udah stereo, tapi speaker bagian atas suaranya kecil banget. Saya kirain device yang saya pegang ini rusak, tapi ternyata setelah saya research di beberapa review, beberapa website, memang lebih dominan speaker bagian bawah. Jadi untuk speaker bagian bawahnya itu lebih imersif, sound clarity-nya lebih jelas, sound stage-nya juga lebih enak. Yang bagian atas kayak ya asalkan bisa bunyi gitulah, asalkan bisa pakai gimmick stereo speaker gitulah. Karena
ya kayak nggak kerasa banget yang bagian atas ini speakernya. Dari segi konektivitas, Google Pixel 5 sudah mendukung koneksi 5G Sub-6 karena memang Snapdragon 765G chipset yang disiapkan untuk 5G. Cuman sayangnya Wi-Fi-nya masih pakai Wi-Fi 5 atau 802.11 AC yang menurut saya ketika nanti 5G sudah ada di Indonesia pun, kalau saya pribadi tetap bakalan pakai Wi-Fi, dan kalau misalkan Wi-Fi-nya ada di Wi-Fi 6 menurut saya akan lebih bagus lagi. Kalau untuk kualitas layar, karena dia udah pakai panel OLED, resolusinya pun Full HD Plus dengan support HDR juga. Kalau untuk layar sih saya pribadi nggak ada komplain, dan layarnya ini juga memiliki 3 color profile, ada natural, boost, dan adaptif. Kalau saya sih lebih suka di color profile yang boost karena gambarnya terlihat lebih vivid. Tapi karena layarnya adaptif di 90Hz, jadi dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Adaptif 90Hz, jadi dia tidak memiliki fitur untuk ngelock di 90Hz. Kadang saya merasa kayak dia stuck di 60Hz. Jadi layarnya ini ketika home screen atau ketika sosial media di Instagram gak terlalu smooth lah, masih smoothan OnePlus 8 Pro yang memang dia bisa dikunci di 90Hz. Tapi kelebihannya kalau adaptif 90Hz ini baterainya bisa jadi lebih awet karena dia gak terus-terusan pakai layar 90Hz. Dan ngomongin soal baterai dari Google Pixel 5 ini sudah ada improvement daripada generasi sebelumnya di Google Pixel 4. Pixel 4 itu kapasitas baterainya 3700 mAh, sementara untuk Google Pixel 5 ada di 4080 mAh. Kalau dulu di Pixel 5 ngecas bisa 2 kali sehari dengan pemakaian standar seperti YouTube, Mobile Legends, dan juga browsing, sekarang sehari sekali lah. Ya walaupun nggak bisa dibilang awet-awet banget, tapi udah lumayan ketimbang generasi sebelumnya. Cuman karena hanya support fast charging 18 watt, jadi ngecasnya lumayan lama. 0 ke 100% itu bisa butuh waktu sekitar hampir 2 jam. Kemudian kalau kelebihan lain dari Google Pixel 5 ini dibandingkan dengan brand lain, tentunya dia udah pakai OS Android 11. Jadi Android versi terbaru, karena kan dia sendiri yang bikin, pasti dia pengen menanamkannya di HP-nya yang paling baru dulu. Mungkin untuk Android 11 ini akan kita bahas di next video karena biar durasinya nggak terlalu panjang. Intinya yang paling saya suka dari Android 11 adalah fitur drop notification-nya, karena notifikasinya sekarang nggak numpuk gitu, udah dikategorikan dan kategorinya ini bisa kita pilih sendiri. Jadi notif-notif apapun yang menurut kalian tidak penting kalian bisa hide dan kalian bisa kategorikan sesuai dengan yang terpenting dulu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Google Pixel 5, sebuah flagship yang ke mid-range-an, karena memang sepertinya strategi Google seperti itu ya. Dia tidak mengejar harga. Kalau misalkan kita lihat perbandingannya dengan brand lain, harga dari Google Pixel 5 ini hanya $699 atau sekitar 9 juta rupiah. Sementara untuk flagship lain mungkin iPhone 12 itu harganya bisa $999, kemudian Samsung juga bisa hampir $1.000 untuk flagshipnya. Jadi sepertinya strategi Google ini memang ditujukan untuk pengguna yang nggak cari performa rata kanan atau performa high-end flagship kelas tinggi, tapi untuk pengguna yang memang untuk daily driver itu pokoknya nyaman lah, karena dimensinya 6 inch masih enak untuk digenggam dengan satu tangan, dan yang paling saya suka adalah vibration motor feedbacknya. Terus dia juga udah pakai Android 11 yang lebih enak aja, notification centernya lebih teratur, jadi asalkan kebutuhannya nggak terlalu berat seperti gaming, toh layarnya menurut saya juga nggak terlalu besar ya kalau buat game, dan dia juga cepat panas juga karena dimensinya lumayan tipis, airflow-nya jadi kurang optimal. Jadi kalau kalian cari HP yang memang hanya untuk kalian pengen hidup minimalis, mungkin sepertinya Google Pixel 5 ini bisa menjadi referensi yang menarik. Kemudian kalau soal kamera, harus saya akui memang kameranya bagus banget, tapi nggak ada improvement yang dimana gitu selain portrait light yang kita demokan tadi. Bagusnya itu ya karena memang dari Google Pixel 4 atau Google Pixel 4 udah bagus, dan saya tidak bisa melihat perbandingan yang signifikan antara kamera dari Google Pixel 4 ke Google Pixel 5. Dan menurut saya langkah Google untuk tidak memasukkan Pixel ke Indonesia adalah langkah yang tepat. Kenapa? $699, 9,7 juta ya. Kalau misalkan itu adalah harga resmi loh ya, belum ongkir dan pajak, kita anggap aja 9,7 juta dengan chipset Snapdragon 765G, kameranya juga dual kamera. Fitur flagshipnya hanya wireless charging, reverse charging, kemudian motor feedback tadi. Jadi kalau misalkan bersaing dengan Snapdragon 765G yang lain, contohnya seperti Oppo Reno 5G yang harganya 4-4,5 juta. Kemudian ada Redmi K30, ini resmi enggak ya? Kemudian ada Realme X50 Pro. Jadi kalau kita sandingkan dengan HP Android lain dengan chipset yang sama, ya agak susah. Tapi kalau kalian memang fans garis kerasnya Google, menurut saya ya coba-coba aja sih. Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan harga 9 juta
terlalu pricey. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.